Salam sejahtera untuk saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kasih karunia dari Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, selalu ada dalam kehidupan saudara-saudara. Jumpa kembali dengan saya, Doni Setiawan, di channel GKJ Wolo dalam Sapaan Sabda. Saya mencoba untuk terus memodifikasi. Bisa jadi ada renungan pagi, renungan siang, renungan malam. Tapi terkadang dalam pikiran saya pribadi ada batasan waktu. Oleh karena itu, saya akan mulai menggunakan tema atau playlistnya adalah Sapaan Sabda. Bisa jadi yang tersambung pagi, siang, sore, malam, dan harapan saya adalah kapanpun saudara-saudara tersambung dengan channel ini selalu mendapatkan berkat dan pencerahan. Saudara-saudara, ini sudah masuk di bulan Juni, sudah tanggal 2, kemarin tanggal 1 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, tepat hari Minggu, lalu minggu depan tanggal 8 tepat atau diperingati sebagai tanda hari lahirnya gereja. Nah saudara-saudara, Sapaan Sabda pagi ini atau saat ini saya akan berangkat dari kitab Keluaran 40 ayat 16 sampai 8. Seperti biasanya tidak akan saya baca, saudara-saudara boleh nanti membacanya. Boleh di skip lalu membaca, atau didengarkan dahulu, direfleksikan lalu baru membaca, supaya ada kesinambungan cerita. Nah saudara-saudara, saya perlu untuk mengucapkan terima kasih dimanapun saudara berada atas segala atensi, support atau dukungan dalam berbagai wujud, baik dana, daya, doa, ataupun hal-hal lain. Bahkan ketika saudara mensubscribe channel ini, memberi jempol, bahkan berkomentar, itu adalah wujud dukungan. Juga ketika saudara membagikan kepada kerabat, rekan, sahabat, komunitas, itu adalah dukungan. Nah saudara-saudara, saya perlu menyampaikan juga bahwa saudara mendapatkan mujizat Tuhan ketika tersambung dengan channel ini. Artinya apa? Ketika saudara tersambung, berkat Tuhan menuntun saudara-saudara sampai di saat ini. Saudara-saudara semua, Sapaan Sabda pada kesempatan kali ini akan mengambil tema beriman dengan menghargai leluhur. Beriman dengan menghargai leluhur. Agak sensitif, apalagi dalam tradisi gereja kita, tradisi cara beriman kita sekarang yang lebih banyak didominasi oleh doktrin dari agama impor. Kebanyakan dari kita lebih memilih pengalaman beriman dengan segala dinamikanya saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Dan ini bukan soal salah dan benar, tetapi seringkali gara-gara doktrinitas atau upaya doktrinasi itu menjadikan kita tercabut dari akar sejarah kita di tempat kita berada. Sebelumnya silahkan saudara-saudara mau mengawali dengan doa atau tidak, tapi yang jelas kalau doa itu sudah menjadi sebuah kemenyatuan dalam diri, hidup kita adalah doa. Nah saudara-saudara, di
Kejadian 40 ayat 16-38 itu adalah cerita tentang bagaimana Nabi Musa pada waktu itu dalam perjalanan ziarah dari Mesir menuju ke Tanah Perjanjian harus menghadapi perjumpaan-perjumpaan atau pengalaman-pengalaman yang sangat dinamis, penuh dinamika. Nah, pada sebuah kesempatan Nabi Musa merasa harus mendirikan kemah suci atau bait Allah. Maka dibuatlah, kalau sekarang mungkin panitia, dibuatlah tim untuk merancang dibangunnya kemah suci, tempat untuk tabut suci atau tabut perjanjian. Saudara-saudara boleh baca sendiri, ada banyak mekanisme ritual, ada banyak mekanisme ritus di situ. Bagaimana cara menempatkan alas, bagaimana cara membangun, bagaimana memberi tempat kepada roti sesajian dan lain sebagainya. Lalu setelah semuanya selesai, bagaimana cara masuk, bagaimana Musa dan Harun dengan anak-anaknya masuk, semuanya diatur dengan sangat jelas. Lalu bagaimana juga memberi ruang atau tempat kepada tabut suci atau tabut perjanjian yang di situ isinya adalah 2 loh batu. Saudara-saudara, jarang sekali warga gereja itu mau menelusuri apa sih sebenarnya loh batu itu. Tidak sedikit yang punya pemahaman bahwa Musa naik ke Gunung Sinai, lalu kemudian ujuk-ujuk mak benduduk itu ada tabut perjanjian atau tabut atau maaf 2 loh batu yang isinya adalah 10 firman. Padahal sebenarnya adalah itu konstitusi bangsa Israel, produk yang dihasilkan oleh sebuah bangsa yang dipimpin oleh Nabi Musa dengan perangkat-perangkatnya. Itu produk konstitusi yang kemudian dilegitimasi dengan kekuatan spiritual ilahi. Supaya apa? Daya pengikat ilahinya kuat. Atau dalam bahasa kasarnya, manusia akan takut atau jauh lebih takut kalau sesuatu itu dibumbuni yang ilahi. Tapi saya mengatakan dengan jelas, dengan tegas, itu produk konstitusi sosial. Nah, saudara-saudara, Nabi Musa punya caranya untuk menghargai pengalaman spiritual, dan itu diwariskan sehingga sampai di periode berikutnya bangsa Israel itu begitu menghargai tabut suci, tabut perjanjian itu. Bukan sekedar menghargai, tetapi juga menempatkan juga simbol kehadiran Tuhan. Nah, kalau kemudian kita sekarang mau bercermin dalam kehidupan kita, gereja tidak sedikit loh yang kemudian merasa jijik mendengar kata ritual, leluhur, warisan, apalagi sesaji. Kata-kata ini untuk gereja, apalagi beberapa teman gereja, itu sangat sensitif. Mendengar kata sajen dalam perspektif Jawa, warga gereja bingung. Padahal sajen itu kata dasarnya saji, kata kerjanya menyajikan, kata kerja aktifnya. Nah, di Alkitab ditulis pengalaman iman itu, diceritakan, dinarasikan. Maka kalau kemudian tema renungan saat ini adalah beriman dengan menghargai leluhur, yuk sekarang kita sadar bahwa kita sampai dengan saat ini, hari ini, kapanpun saudara tersambung, ada peran leluhur di situ. Baik orang tua, mbah, buyut, canggah, dan seterusnya. Mereka punya pengalaman iman, mereka punya cara. Sekali lagi, mereka, para leluhur, eyang-eyang kita, moyang nenek kita itu punya pengalaman iman yang menjadikan mereka bisa bertahan dan kita sampai ada. Tetapi gara-gara doktrin, gara-gara ajaran, gara-gara
banyak hal kita dipaksa untuk merasa jijik untuk menghargai pengalaman itu. Di beberapa video sebelumnya saya menegaskan, gara-gara doktrin mau berdoa takut, mau ke makam takut, mau mengadakan tanda kutip selamatan takut. Nah, harapan saya melalui sapaan sabda berangkat dari Keluaran 40 ayat 16 sampai 38 dengan tema beriman dengan menghargai leluhur, paling tidak membuka jendela cakrawala pandang saudara-saudara semua. Ayo kita beriman dengan original. Ayo kita mengalami pengalaman dengan banyak data yang masuk ke dalam kehidupan kita. Karena data itu hanya sekedar referensi. Pengalaman saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Israel, ataupun di Eropa, Asia Kecil, pengalaman para bapak-bapak gereja, itu referensi. Kita punya pengalaman hidup sendiri, dan kita juga punya hak untuk menceritakan itu. Saudara-saudara, sekali lagi harapan saya adalah dengan tema sapaan sabda ini, kita tidak alergi terhadap warisan leluhur. Merawat pohon, merawat sungai, merawat apapun itu adalah cara kita memuji, menghormati kemuliaan nama Tuhan. Kalau kemudian ada yang mengatakan, kamu jangan menyembah atau sembahlah Tuhan. Iya, persoalan menyembah itu urusan pribadi. Berulang kali saya katakan di beberapa video, apakah orang yang ke gereja sudah pasti menyembah Tuhan? Belum tentu. Maka mari kita beriman dengan cara yang otentik, autos hantos, original. Maka di situ kita akan semakin bertumbuh dalam kesadaran mendekat, menyatu dengan Sang Maha segala-galanya. Saudara, demikian sapaan sabda. Sekali lagi, doa saya, apa yang saya sampaikan bisa mencerahkan, paling tidak memantik kesadaran untuk tidak alergi terhadap semua yang berbau lokal, warisan leluhur. Dan setelah mendengarkan, menyaksikan video saya, semoga saudara-saudara tidak alergi dengan istilah sajen, ritual, selamatan, dan lain sebagainya. Berkat Tuhan senantiasa melimpah. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa, silahkan support channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang ingin ikut terlibat dalam membangun channel ini, ada beberapa kebutuhan yang perlu saya sampaikan. Penerangan, ini kebetulan saya ada di rumah kontrakan di Salatiga sehingga jauh lebih terang. Kemudian ada subscriber, sahabat saudara saya sudah mengusulkan penerangan. Saya akan mencantumkan di deskripsi jalan untuk ikut terlibat dalam karya ini. Seberapapun itu, jika itu dilakukan dengan tulus, akan bermanfaat untuk karya Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.